Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Danu dan Sinta adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Sinta sudah meminta kepastian hubungan kepada Danu untuk segera dilamarnya. Tetapi Danu belum memberi kepastian tersebut. Sinta bekerja di salah satu pabrik pembuatan sepatu. Dia sudah bekerja di sana kurang lebih 1 tahun. Namanya juga di pabrik, pasti banyak teman cewek, atau pula banyak laki-laki juga. Ternyata selama bekerja di pabrik, Sinta sudah dekat dengan salah satu teman kerja laki-laki. Sinta juga sudah biasa kontekan sama dia. Dia bernama Roni. Tetapi sampai sekarang, kekasihnya Danu tidak mengetahui bahwa si Sinta ada kedekatan dengan laki-laki lain. Sementara si Danu, dia bekerja merantau di Jakarta. Danu bekerja di sana juga berusaha untuk mengumpulkan uang supaya bisa cepat-cepat melamar sang kekasihnya, yaitu Sinta. Suatu pagi Sinta bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Waktu itu pukul 6:30 pagi. Sebelum berangkat, dia tidak lupa untuk sarapan terlebih dulu. Karena tenaganya harus kuat, apalagi dia bekerja di pabrik yang tenaganya harus tetap terjaga agar tidak sakit. Saat Sinta sedang menikmati sarapan, tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumah. Ternyata Sinta sudah janjian untuk berangkat bareng Roni. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara dari depan pintu. Sinta pun bergegas membuka pintu. Waalaikumsalam. Kamu udah sampai, Ron. Sini masuk. Silakan duduk. Jawab Sinta kepada Roni sambil mempersilahkan duduk. Udah dong. Ayo cepetan berangkat, keburu terlambat. Ucap Roni sambil memburu-buru Sinta. Bentar dong, Ron. Aku juga belum selesai sarapan nih, jawab Sinta. Lanjut sarapan di pabrik aja, nanti keburu telat, timbal Roni. Ya udah deh, bentar, aku ambil tas dulu, sama memanggil ibu, ucap Sinta. Beberapa menit kemudian, Sinta keluar bersama ibunya untuk berpamitan berangkat kerja bareng Roni. Kami berangkat dulu ya, Bu, kata Roni sambil bersalaman kepada ibu Sinta. Iya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jawab ibu Sinta. Sesampainya di pabrik, Sinta dan Roni pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Singkat cerita, hari sudah mulai sore. Tepatnya pukul 4:30 sore, saatnya pulang kerja. Ternyata Roni sudah menunggu Sinta di depan parkiran untuk pulang bersama. Saat perjalanan menuju pulang, Roni dan Sinta menikmati suasana sore hari dan sambil bercerita. Lalu Roni kepikiran untuk mengajak Sinta makan bakso di pinggir jalan. Sin, kamu lapar enggak? Tanya Roni. Lumayan nih, kenapa? Mau makan? Jawab Sinta. Iya, yuk makan bakso di pinggir jalan sana, jawab Roni sambil menunjuk tangan ke depan. Yaudah, yuk, timbal Sinta bersemangat. Sampailah di tempat abang penjual bakso. Bang, baksonya 2 ya, makan di sini, ujar Roni ke tukang bakso. Oke mas, tunggu sebentar ya, silakan duduk dulu, kata tukang bakso. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba bakso pesanan mereka sudah siap. Mereka pun menikmati baksonya sambil bercerita. Setelah selesai makan bakso, mereka langsung bergegas pulang karena takut kemalaman sampai rumah. Pukul 5:30 sore, mereka baru sampai di rumah. Setelah mengantarkan Sinta sampai rumah, Roni langsung bergegas pulang dan berpamitan terlebih dahulu sama ibunya Sinta. Tiba-tiba ibunya menarik Sinta ke dalam dan menanyakan sesuatu pada Sinta.
Kamu masih sama Danu apa enggak, Sin? Tanya ibu kepada Sinta dengan raut wajah curiga. Masih, Bu. Memangnya kenapa? Jawab Sinta polos. Lah kok kamu pergi bareng sama laki-laki lain? Apa Danunya nggak marah nanti kalau tahu? Ujar ibu tegas. Itu cuma teman kerja aku aja kok, Bu. Gak lebih. Jawab Sinta ketus. Ya walaupun teman kerja, kan kamu gak boleh begitu sama Danu. Nanti dia sakit hati kalau tahu. Apalagi kan kalian LDR-an. Kamu juga udah lama sama Danu. Iya Bu, aku ngerti. Jawab Sinta. Ya udah, ibu cuma ngingetin. Soalnya zaman sekarang kan bahaya kalau sakit hati mainnya santet. Timbal ibu seakan menakuti Sinta. Tapi Sinta tidak memperdulikan perkataan ibu, malah bergegas pergi ke kamar dan meninggalkan ibu di ruang tamu. Tiba-tiba handphone Sinta bergetar. Ternyata ada pesan dari Danu kekasihnya yang baru memberi kabar dari tadi pagi. Hai Sin, gimana harinya di sana? Kerjanya lancar kan? Isi pesan dari Danu. Hai juga, iya lancar alhamdulillah. Kamu di sana gimana? Lancar juga kan kerjanya? Balasan Sinta. Di sini hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada kecurigaan satu sama lain. Tiba-tiba Sinta menanyakan kepastian kepada Danu. Kamu kapan mau ngelamar aku? Kita udah berhubungan lama loh. Orang tua aku juga udah menanyakan. Tanya Sinta. Iya nanti sabar ya. Aku pasti akan melamar kamu kok. Jawab Danu. Di Jakarta Danu bekerja di pabrik otomotif. Sudah sekitar 2 tahun dia bekerja di sana. Danu juga tinggal bersama satu temannya bernama Agus di kosan yang tidak begitu besar. Hari ini dia berangkat bekerja dengan hiruk pikuknya Jakarta dan kemacetan yang terjadi setiap harinya. Danu berangkat kerja pakai motor, karena kalau pakai motor bisa lebih cepat kalau macet. Beberapa bulan kemudian, Danu ada cuti dari pabrik selama seminggu. Jadi dia memutuskan pulang kampung dan tanpa mengabari kekasihnya Sinta, karena Danu mau melamar Sinta dengan kejutan. Hari cuti pun tiba. Danu sangat bersemangat untuk pulang kampung dan cepat-cepat bertemu Sinta. Sesampainya di rumah, Danu langsung pergi ke rumah Sinta bersama keluarganya untuk memberikan kepastian kepada Sinta. Namun sayangnya, sampai di depan rumah Sinta banyak orang sedang berkumpul. Tanpa ragu Danu melangkah ke rumah Sinta. Assalamualaikum. Salam Danu dan keluarga. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang ada di dalam rumah Sinta. Loh kok kamu pulang kapan? Tanya Sinta kaget. Iya, aku pulang kemarin tanpa bilang sama kamu. Kedatangan aku sama keluarga ke sini mau melamar kamu. Ini ada apa ya? Kalau boleh tahu, kok rame-rame? Tanya Danu. Danu, sebelumnya minta maaf sekali sama kamu. Aku baru saja dilamar sama Roni dan aku udah menerima lamarannya. Jawab Sinta sambil nunduk. Apa Sin? Kok kamu jahat banget? Padahal aku kesini mau melamar kamu. Tapi kenapa kamu mengkhianati aku? Jawab Danu. Singkat cerita, tanpa bicara apa-apa Danu dan keluarga langsung pulang dengan kekecewaan. Beberapa hari sudah berlalu. Danu masih saja sakit hati dengan perlakuan mantan kekasihnya itu. Dengan pikiran jahatnya, Danu pergi ke dukun untuk membalas perbuatan Sinta tersebut. Tanpa pikir panjang, Danu ternyata sudah merencanakan sesuatu yang sangat buruk kepada Sinta, yaitu untuk nyantet Sinta. Karena rasa sakit hatinya yang tak termaafkan. Beberapa bulan kemudian, Sinta sakit-sakitan dan tidak mau makan.
muntah terus-menerus sampai keluar darah. Sampai ibunya panik dan khawatir dengan Sinta. Karena bingung sudah dibawa ke dokter sana kemari, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Dan dokter pun tidak tahu penyakitnya. "Kamu sebelumnya makan apa? Atau kenapa kok sampai gini, Sin?" tanya ibu. "Aku nggak makan apa-apa, Bu. Aku juga nggak tahu," jawab Sinta. Malam harinya, Sinta semakin parah sakitnya. Ibu dan ayah pun langsung membawa Sinta ke rumah sakit tanpa pikir panjang. Sinta disarankan oleh dokter untuk diopname saja karena sudah semakin parah sakitnya. Tapi ada keanehan yang terjadi saat malam tiba. Kedua orang tuanya kebetulan masih keluar untuk membayar administrasi. Saat Sinta sedang istirahat, dia mendengar ada suara ketukan dari jendela samping. Padahal jendela samping ruangan dia adalah persawahan. Jadi kan pasti bukan sesosok manusia, apalagi ini malam hari. Semakin lama suara itu semakin kencang dan membuat Sinta penasaran. Akhirnya dia bangun dari ranjang untuk melihat ada apa di balik jendela itu. Setelah jendela itu dibuka, tiba-tiba dia kaget karena ada sekepal bola api yang merah membara, seakan mau menyerang Sinta. Karena takut, Sinta langsung menutup jendela itu. Dan tidak lama kemudian, bola api tersebut hilang seketika, tidak tahu kemana. Kejadian itu tidak dia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, dia mengalami cegukan. Cegukan ini aneh, bukan seperti cegukan biasanya. Karena dia sudah minum banyak, terus tahan nafas, tapi tidak kunjung reda. Anehnya dia cegukan terus-menerus selama 2 hari, jadi membuat tidak nafsu makan. Karena ibunya khawatir, ibunya langsung memanggil dokter untuk memeriksa Sinta. Tetapi kata dokter, dia tidak sakit apa-apa. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Sinta sudah diperbolehkan pulang. Badannya udah agak mendingan. Karena kata dokter juga dia tidak ada sakit apa-apa. Sesampainya di rumah, dia mengalami cegukan lagi selama sehari semalam. Lalu kedua orang tuanya tanpa ragu membawa Sinta untuk pergi ke orang pintar atau kiai yang ada di desanya. Sinta dan keluarganya sudah sampai di tempat Pak Kiai tersebut. Sebut saja namanya Pak Kiai Jafar. "Assalamualaikum," salam Sinta dan keluarga sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab Pak Kiai Jafar. "Gini Pak, saya mau minta tolong. Akhir-akhir ini anak saya menderita sakit-sakitan. Sudah dibawa ke dokter, tapi tetap saja tidak bisa sembuh. Kata dokter juga tidak ada sakit apa-apa," ucap ayah Sinta ke Pak Kiai Jafar. Tanpa berbicara satu kata apapun, Pak Kiai langsung wiridan qomat kamit di depan air putih. Lalu setelah selesai wiridan, Pak Kiai langsung memberikan air putih yang sudah didoakan tadi diberikan kepada Sinta. "Ini Nduk, langsung diminum semua ya," kata Pak Kiai. Sinta pun langsung meminum air putih itu sampai habis. "Sebenarnya anak saya ini kenapa ya Pak Kiai?" tanya ibu Sinta. "Gak apa-apa Bu, anaknya disuruh tobat ya Bu," jawab Pak Kiai. Mendengar percakapan Pak Kiai, Sinta jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada Sinta. Tapi Pak Kiai tidak memberitahu yang sebenarnya, malah menyuruh Sinta untuk bertobat, membuat Sinta makin bingung. Tiba-tiba cegukan dan sakitnya kemarin hilang seketika setelah minum air putih dari Pak Kiai tadi. Mereka pun berpamitan pulang kepada Pak Kiai. "Ya sudah Pak, terima kasih ya, sudah menyembuhkan anak saya," ucap ibu. "Ya Bu, sama-sama. Pesan saya anaknya disuruh tobat ya Bu, dan jangan cari masalah," nasihat Pak Kiai. "Baik Pak, ya sudah kami pulang dulu Pak,"
Jawab ibu kembali. Assalamualaikum. Salam Sinta dan ayah ibu. Waalaikumsalam. Jawab Pak Kiai. Beberapa hari ini sudah normal seperti biasa. Tidak terjadi keanehan lagi pada Sinta. Sinta juga sudah mulai berangkat kerja. Seperti biasa, Sinta berangkat bersama Roni. Apalagi Roni sekarang sudah menjadi tunangannya Sinta. Jadi mereka selalu bersama-sama. Sepulang kerja, Sinta tiba-tiba merasakan wajahnya panas, kemarahan, dan kesakitan. Ron, wajahku panas sekali. Kenapa ini? Tanya Sinta. Mungkin kamu demam, Sin. Jawab Roni sambil memegang dahi Sinta yang panas. Aku ngerasa bukan demam, Ron, tapi panas banget seperti kebakar. Timbal Sinta. Coba sana kamu basuh muka dulu, pakai air di toilet. Aku tunggu di parkiran. Jawab Roni. Setelah beberapa menit, Sinta menghampiri di parkiran. Gimana? Sudah mendingan, Sin? Tanya Roni. Belum, Ron. Masih sama panasnya. Sudah yuk, cepat pulang aja. Jawab Sinta sambil memburu Roni. Sesampainya di rumah, Sinta langsung masuk dan Roni pulang. Sinta langsung buru-buru ke toilet untuk membasuh muka karena kepanasan dan tidak menghiraukan ibu yang bertanya pada Sinta. Sin, kamu kenapa? Tanya ibu di depan pintu toilet karena curiga. Sinta pun keluar setelah selesai membasuh muka. Ternyata ibu masih menunggunya. Kamu kenapa? Cerita sama ibu. Tanya ibunya lagi. Ini bu, dari tadi pas di pabrik wajah Sinta panas banget. Padahal sudah Sinta basuh berkali-kali, tapi tetap saja panas. Ini juga masih panas banget. Jawab Sinta. Ya udah, nanti malam coba kita pergi ke rumah sakit. Kita periksa kenapa dengan wajah kamu, kata ibunya. Iya bu, jawab Sinta. Sudah sana mandi dulu, ucap ibunya. Sinta pun bergegas untuk mandi. Dan malam pun tiba. Saatnya Sinta dan ayah ibu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa wajah Sinta. Dok, ini anak saya mau periksa, ucap ibu. Oh iya bu, keluhannya apa anaknya? Kata dokter. Gini dok, jadi tadi sore tiba-tiba muka aku panas banget, seperti kebakar dan kemerah-merahan. Timbal Sinta pada dokter. Ya sudah, saya periksa dulu ya, kata dokter. Gimana dok, kira-kira aku sakit apa? Tanya Sinta. Maaf, tapi setelah saya periksa tidak terjadi sakit apa-apa, jawab dokter. Ini membuat Sinta dan keluarga semakin bingung mendengar ucapan dari dokter. Anehnya Sinta merasakan panas yang luar biasa dan seperti kemarahan, tetapi malah tidak terjadi apa-apa, kata dokter. Keesokan harinya, Sinta izin cuti lagi untuk tidak berangkat kerja. Karena hari ini Sinta mau dibawa ayah sama ibunya ke rumah Pak Kiai Jafar yang kemarin. Sesampainya di rumah Pak Kiai langsung menyuruh Sinta untuk sholat dan wiridan. Selesai sholat dan wiridan dan dikasih air putih yang sudah dijampi-jampi Pak Kiai, tiba-tiba rasa panas di muka Sinta hilang seketika. Kamu jangan cari masalah sama orang terdekatmu nak, ucap Pak Kiai tiba-tiba. Masalah apa ya Pak? Sama siapa? Aku tidak pernah punya masalah sama siapa-siapa Pak, jawab Sinta. Sudah jujur saja sama saya, kamu ada masalah sama dia, kata Pak Kiai. Dia siapa ya Pak? Saya nggak paham dengan perkataan Bapak, timbal Sinta.
Dia yang berinisial D, orang yang dulu pernah dekat dengan kamu. Dek, jantung Sinta seakan berhenti mendengar perkataan Pak Kiai. Sebaiknya kamu langsung meminta maaf kepada dia secepatnya sebelum terlambat, karena dia terlalu sakit hati sama kamu, ujar Pak Kiai. Hari berikutnya Sinta langsung menghubungi Danu dengan nomor yang dulu dan tidak tahu masih aktif apa tidak. Karena semenjak Sinta dilamar Roni, Sinta dan Danu sudah lost contact sejak lama. Tanpa ragu, Sinta menelpon Danu dan syukur nomornya masih aktif. Ternyata Danu juga berkenan mengangkat teleponnya. "Halo Nu, apa kabar?" tanya Sinta. "Halo juga Sinta, baik kok, alhamdulillah." "Ada apa ya Sin? Kok tiba-tiba nelpon aku?" jawab Danu. "Oh ya, sekarang kamu di mana Nu? Masih di kampung apa merantau?" "Aku sudah habis kontrak di Jakarta Sin, jadi aku di kampung sambil cari kerja di kampung," ucap Danu. "Wah, kebetulan. Jadi gini Nu, aku mau ngajak kamu ketemuan besok pagi, mumpung hari Minggu. Bisa nggak ya kira-kira?" tanya Sinta. Ketemuan di mana ya Sin? Ketemuan buat apa? Lagian kan kita sudah tidak ada hubungan lagi, ucap Danu. "Kalau ketemu di taman bisa nggak? Ada yang mau aku omongin sama kamu soalnya," ujar Sinta. "Oh gitu ya, bisa kok," jawab Danu. "Oke, aku tunggu ya besok jam 9 pagi di taman. Assalamualaikum." "Iya Sin, waalaikumsalam." Mereka pun menutup panggilannya. Singkat cerita, pukul 9 pagi pun tiba. Sinta sudah menunggu Danu di taman sendirian dan dia duduk di bangku. Setelah 10 menit Sinta menunggu. Akhirnya Danu pun datang dan duduk di samping Sinta. "Maaf ya Sin, sudah membuatmu menunggu lama," ucap Danu. "Iya, gak apa-apa Nu," jawab Sinta. "Aku udah sampai nih, katanya mau ngomong." "Ngomong apa sih emangnya?" tanya Danu. "Jadi gini Nu, sebelumnya aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu, karena aku sudah menyakiti kamu dan mengkhianati kamu," ucap Sinta. "Oh itu, iya Sin, aku sudah maafkan kamu kok. Lagian aku sudah bisa move on dari kamu," jawab Danu. "Alhamdulillah kalau kamu sudah memaafkan aku Nu. Tapi aku mau tanya Nu, tolong ya kamu jawab jujur yang sejujur-jujurnya," tanya Sinta. "Iya Sin, tanya apa? Aku bakal jawab jujur kok," jawab Danu. "Sebenarnya apa yang kamu lakuin Nu sama aku kemarin-kemarin?" tanya Sinta. "Ngelakuin apa ya Sin? Aku nggak ngelakuin apa-apa kok," jawab Danu. "Please Nu, jawab jujur," ucap Sinta. Iya Sin, aku minta maaf. Aku tahu ini salah besar. Aku minta maaf. Aku cuma mau memberi pelajaran untukmu atas perbuatan kamu yang bikin aku sakit hati," jawab Danu. "Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku Nu? Iya tahu emang aku salah juga, sudah mengkhianati kamu," ujar Sinta. "Ya karena aku terlanjur sakit hati. Sakit banget Sin, kamu tega sama aku, ninggalin aku, mengkhianati aku tanpa bilang-bilang, dan malah tunangan sama dia," jawab Danu. "Iya aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Kan selama ini aku minta kepastian, tidak pernah kamu jawab.
Sedangkan Roni, dia ternyata suka sama aku dan mau melamar aku. Jadi aku terima karena aku juga sudah suka sama dia, ujar Sinta. Jadi semenjak Sinta sudah dilamar, Danu sakit hati dan terbesit buat memberi pelajaran ke Sinta dan Danu ke dukun. Si dukun meminta foto target yang akan disantet dan Danu pun langsung memberikan foto tersebut kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun memberi pilihan kepada Danu, apakah target tersebut mau disantet hingga meninggal atau hanya balasan kecil. Dan Danu memilih supaya Mbah Dukun memberi balasan kecil saja karena dendam sakit hatinya terhadap Sinta. Akhirnya mereka sudah saling memaafkan dan keduanya sudah mau bertobat untuk menjadi lebih baik lagi. Danu juga sudah ikhlas dengan semuanya. Danu sudah mulai bekerja lagi. Dan Sinta dengan tunangannya Roni akan segera melangsungkan pernikahannya bulan depan. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajarannya bahwa kita tidak boleh seenaknya memainkan hati seseorang, karena kita tidak tahu isi hati seseorang tersebut bisa menerima atau malah sakit hati. Dan kita juga harus bisa belajar untuk selalu jujur terhadap orang lain.